Oke, kita masuk kembali ya. Silakan sudah hadir yang tadi masih berdiskusi. Ada Yuni, Pak. Masih ketinggian, Pak. Oke, Bapak komentar sedikit ya. Memang jual beli organ tubuh manusia ya. Memang ada beberapa orang gitu ya yang menderita penyakit tertentu, misalkan seperti penyakit ginjal atau penyakit hati, di mana kondisi ginjal dan hatinya tuh sudah benar-benar parah banget gitu ya. Artinya kalau melalui pengobatan udah jelas nggak bisa dikembalikan fungsinya sebagaimana biasanya begitu ya, sebagaimana normalnya. Maka salah satu jalannya adalah dia transplantasi atau mengambil ginjal atau hati dari orang lain yang kemudian ditanamkan di tubuhnya dia gitu ya. Tapi itu dengan prosedur yang sangat panjang banget. Yang pertama dites nanti apakah ini sesuai apa namanya golongan darahnya, sesuai kondisinya, pokok dicek dah apa benar-benar sesuai gitu. Jadi ketika nanti apa ginjal maupun hati itu yang didonorkan ke orang yang sakit ini bisa berfungsi dengan baik. Begitupun dengan si pendonornya yang mendonorkan tuh nanti bakal dicek ini kondisi ginjalnya bagus atau gimana. Kalau jelek ya dimasukin ke sana bukannya tambah sembuh nanti malah tambah sakit dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian apakah pendonor ini nanti hanya sekedar memberikan begitu saja gitu ginjalnya kepada orang yang sakit tersebut, ataukah di sana nanti ada transaksinya, ada jual belinya gitu. Dan apakah si pendonor nanti itu tetap bisa hidup sebagaimana biasanya dengan hanya punya satu ginjal gitu ya. Karena ada juga kasus di mana orang yang tetap bisa hidup sehat gitu ya dengan hanya memiliki satu ginjal gitu ya. Di mana orang-orang seperti ini itu kan ginjal ada dua gitu ya. Ketika satunya udah nggak berfungsi, masih ada yang satunya itu orang masih bisa hidup walaupun tidak sesempurna, nggak 100% kalau kita masih punya dua ginjal gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Oke, tadi mau dilanjutkan diskusinya silahkan. Enggak Pak, izin menambah. Agak penasaran soalnya. Ya, apa yang disampaikan oleh saudari Hasbi tadi itu kan, apa tadi Bi? Coba diulang. Apa saya sampaikan tadi? Saya lupa. Dari lain jangan ambil enaknya aja tentang donor, maksudnya sampaikan yang saya mau itu kan kalau donor kan berbicara tentang jual beli, bukan donor jual beli, kita masalahkan yang berkaitan tentang uang atau material gitu. Ya gini Hasbi, saya tambahin sebetulnya, tapi nanti kalau mau dikomentari nggak apa-apa. Nah, gini, mendonorkan organ tubuh itu sebenarnya diperbolehkan, apalagi sudah dinya boleh. Namun demikian, mengingat status orang yang sudah meninggal tetap wajib dihormati. Sebagian ulama menyebutkan setidaknya 2 syarat kebolehan mendonorkan organ tubuh orang yang sudah meninggal. Yang pertama itu sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan orang lain. Nah, yang kedua itu tidak ada pengganti lain selain organ tubuh orang yang sudah meninggal tersebut. Kemudian yang ketiga mendapatkan izin dari orang yang meninggal tersebut dengan cara berwasiat atau mendapat izin dari ahli warisnya. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka boleh mendonorkan organ tubuh orang yang sudah meninggal. Hal ini dan keselamatan orang yang masih hidup lebih utama dan lebih lahat dibanding menjaga kehormatan orang yang sudah meninggal. Begitu Hasbi kurang lebih. Astagfirullah. Bagaimana?
Gimana jual Pak? organ tubuh. Lanjut apa gimana Pak? Oke, mungkin yang lain deh mungkin ya. Silakan, mungkin ada yang lain mau menambahkan komentar atau bertanya baik kepada kelompok yang pro maupun kontra, disilahkan. Saya Pak. Mungkin saya Oke. Pak. Silakan, siapa duluan? Rizky? Silakan. Rizky Dwi Ya udah kayak Puspita. dulu Ki. Oke. Pira. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan saya Fauzi. Pak, nggak apa-apa ya. Komentar kayaknya. Yang pertama itu tentang kan kecanggihan teknologi sekarang itu apa aja bisa dilakuin gitu kan Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu ketika satu objek nih si misalnya nggak bisa punya anak, nah dia melakukan apa sih namanya Pak yang bayi tabung tuh, itu apakah termasuk dalam jual beli organ? Soalnya kan itu setahu saya misalnya dia nggak punya suami nih, tapi apa namanya cairan orang lain itu dimasukin ke si ceweknya gitu Pak. Kalau misalnya dia nggak punya suami, terus tapi pengen punya anak gitu kan Pak, terus itu bisa gitu. Terus ada yang pernah ngelakuin salah satu almarhum artis kayak gitu dah Pak. Terus yang kedua itu misalnya si pendonor dan si yang mendonor sama yang didonorkan tuh sama-sama sukarela gitu Pak, ingin kayak jual belinya itu kan sukarela, terus yang didonorkan nih bukan bukan istilahnya membeli, tapi ngasih kayak balas budi gitu Pak, tanda terima kasih itu tetap tidak dibolehkan atau gimana? Gitu Pak. Oke, baik. Silakan dari kelompok 2, kelas A atau kelas B mau menanggapi? Iya Pak mau menanggapi, tapi teman-teman yang lain dulu. Kelompok saya gimana? Saya mungkin Pak mau menambahkan tuh pertanyaan dari Kiki menanggapi. Oke, silakan. Oh iya ya. Ya Dawi duluan nih. Pertanyaan tadi kan tentang apakah orang yang mendonorkan atau istilahnya itu maninya kan untuk bisa untuk hamil. Jadi sudah dijelaskan itu berapa yang termasuk dalam organ tubuh. Jadi menurut saya itu air mani itu bukan termasuk dalam organ tubuh, tapi lebih kepada reproduktinya itu dalam. Jadi bukan termasuk dalam organ tubuh kalau cairan mani, apalagi untuk proses bayi tabung tersebut. Yang sudah dijelaskan tadi ada beberapa yang termasuk dalam organ-organ tubuh yang misalnya dapat diperjualbelikan seperti jantung atau hati, ginjal dan sebagainya itu. Jadi kalau untuk proses bayi tabung itu bisa saja diperjualbelikan apabila dari kedua belah pihak. Lagi kan sekarang kita sering jumpai artis-artis yang melakukan bayi tabung tersebut. Itu saja sih dari saya, bukan termasuk dalam organ tubuh. Mungkin dari Kiki yang lain. Izin menambahkan Pak, Izin menambahkan Pak. Sebentar, dari penanyanya dulu, tanggapan dari penanyanya dulu, silakan. Jadi kan pertanyaan saya itu boleh atau enggak gitu. Gitu. Saya tambahin Ki. Jelasin. Izin menambahkan. Nambahkan Pak. Kita prioritaskan dari anggota kelompok yang presentasi dulu ya. Nanti kalau ini baru selebihnya dari audiensnya ya. Pak mau nanggapin tadi nambahin jawaban Wiwi tadi Pak. Pak Kiki dibahas. Gini Kiki, jadi bayi tabung. Jadi bayi tabung itu diperbolehkan jika sperma yang dimasukkan itulah sperma laki-lakinya itu. Maksudnya suaminya dia. Jika dia masukkan sperma itu bukan dari suaminya dia itu, maka
dia itu termasuk dalam hukumnya zina karena memasukkan sperma orang lain yang bukan dihalalkan gitu. Nah itu ya satu dulu. Jadi bayi tabung itu diperbolehkan jika sperma yang dimasukkan itulah sperma suaminya melalui suntikan itu. Jika alat reproduksinya itu tidak bisa apa sih namanya bermain di dalam. Gitu. Maaf nih, vulgar sedikit. yang kedua tadi kan boleh apa enggak? Jadi jawabannya itu dua. Jika spermanya dimasukkan ke suaminya maka diperbolehkan. Tapi jika dia mengambil sperma dari laki-laki lain maka itu tidak diperbolehkan karena termasuk dalam hukumnya zina mengambil sperma yang belum halal atau belum sah. Dan terkait dengan sperma itu termasuk organ tubuh apa enggak? Itu enggak, karena itu air sperma, yaitu air yang keluar dari organ tubuh. Jadi kalau air sperma itu bukan dari organ tubuh ya, itu cairan. Dan pertanyaan yang kedua tadi itu apa tadi, Ki? Ya, kalau pendonornya rela gitu. Kalau pendonornya itu sama-sama reda deh, ridho. Ini kan kita berbicara jual beli. Kalau kita yang kontra, gini, tadi berdasarkan undang-undang itu dengan alasan apapun pendonor itu nggak diperbolehin. Adapun jika kalian membolehkan itu dari syarat kedokteran itu menurut Muhammad Nuaim Yasin ya syaratnya itu pertama itu kemampuan para ahlinya itu dalam membedah pendonor tersebut dia itu sudah menjamin bisa nggak seperti yang dikatakan kelompok 2 itu bisa nggak nanti bertahan pendonornya itu kalau dia mendonorkan salah satu dari alat organnya itu. Yang kedua itu tidak ada jalan lain. Nah, dia ada jalan lain satu-satunya. Nanti kalau misalkan dengan alasan itu balas budi gitu, tapi dia itu udah tahu resikonya itu bakalan begini, mungkin saja diperbolehkan. Namun karena kita kontra di sini, kita tetap berpatokan pada undang-undang dan firman Allah yang tadi itu. Kalau masih kita itu punya jalan lain, ngapain kita harus jual organ diri kita sendiri? Sedangkan kalau saya baca di mulut fatwa para ulama itu diperbolehkan organ tubuh itu didonorkan apabila benar-benar organ itu akan digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mendonor itu dan orang yang melakukan transplantasi itu udah dijamin bahwa organ itu akan digunakan untuk jalan yang baik. Itu aja sih. Oke, bagaimana penanya? Siap, Pak, siap. Oke, Bapak nambahin sedikit ya, bayi tabung itu bukan berarti bayinya ada di dalam tabung begitu, enggak ya. Bayi tabung itu maksudnya adalah proses pembuahannya terjadi di luar tubuh manusia. Jadi nanti sperma dari suaminya diambil, kemudian sel telur dari istrinya diambil, kemudian dipertemukan, dibuahkan di laboratorium gitu, karena mungkin bagi beberapa pasangan gitu sulit banget terjadi pembuahan, sulit banget sperma laki-laki itu membuahi sel telurnya sehingga dibuahilah di laboratorium. Nanti setelah terbuahi baru dimasukkan kembali ya tetap hamil sebagaimana biasanya kemudian sampai melahirkan sebagaimana biasanya ya. Artis yang pernah melakukan itu si Inul Daratista ya, itu kan pernah bayi tabung. Nah sekarang anaknya sudah besar dan ya samalah seperti anak-anak pada umumnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada yang mau berkomentar dulu masalah yang tadi itu atau mau bertanya yang lain silakan. Saya Pak, izin menambahkan Pak. Komentar yang tadi Pak. Oke, silakan. Khairul Ramdhani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dan menanggapi apa yang menjadi penjelasan dari dua kelompok tadi berbicara tentang donor darah dan sebagainya. Saya berbicara tentang etika jual beli masalah organ tubuh itu saya tidak sepakat karena di sana itu telah dijelaskan sama Hasbi dan kelompok tadi, Robi juga menjelaskan, kan tapi pro dan kontranya itu saya rasa masalah donor dan tidaknya itu bukan ranah jual beli, akan tapi itu dia lari ke ranah menyumbangkan apa yang dimiliki orang itu, akan tetapi orang itu yang menyumbangkan itu kemungkinan besar dia ikhlas lillahi ta'ala karena mungkin dia berpikir hidup saya itu tidak lama lagi, otomatis saya ingin bermanfaat untuk orang lain ya. Dia mencari orang yang membutuhkan apa yang menjadi kekurangan organ itu sendiri. Kayak misalnya nih, kalau ada orang yang berani jual ginjalnya sendiri demi iPhone gitu kan, itu yang tenar-tenar sekarang itu saya rasa itu dia, kalau bahasa kasarnya itu dia bodoh, dia goblok dan sebagainya itu Pak. Dalam artian orang-orang yang seperti itu, dia itu jelas-jelas dalam Al-Quran, jelas-jelas dalam
hukum kesehatan dan negara gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan donor darah dan sebagainya itu dia seperti hal-hal seperti cairan yang ditanyakan sama Kiki tadi. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya dari dua kelompok ini, itu saya menanggapi sedikit tadi Pak. Bagaimana kira-kira ketika ada seseorang yang secara sembunyi-sembunyi tidak ditahu sama orang, itu niatnya itu menjual organ tubuhnya, akan tetapi seketika dia ditanya, diinterogasi oleh petugas, itu saya menyumbangkan. Nah, dalam artian dia itu dicek dan lain sebagainya. Kira-kira hukuman yang setimpal dan pas untuk orang itu kira-kira kayak gimana dari dua kelompok, dan orang ini yang sangat tidak berkecukupan lah dalam hidupnya, dan dia nekat, dan banyak sekali kita lihat orang-orang yang seperti itu yang kayak di berita gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Oke, baik. Silakan mau komentar dari kelas A atau kelas B? Pak, mau menambahkan dari pertanyaan Kiki dari ya. Silakan deh. Kiki tadi itu udah jelas. Udah jelas itu, udah clear. Pertanyaan dari Dani panjang kali, intinya darah itu. Intinya tadi Dani. Saya mau tambahkan. Intinya aja. Ya, intinya itu masalah tadi Robi itu melihat bahwa ini dia donor darah, itu bukan ranah jual beli. Itu yang saya ingin sampaikan dari tadi sebenarnya. Terus ini masalah orang yang secara sembunyi-sembunyi menjual jadi organ tubuhnya, itu kira-kira gimana pandangan teman-teman semua? Karena ini orang ini dari memang kalangan yang tidak mencukupi sampai dia nekat menjual apa yang menjadi organ tubuhnya itu sendiri. Mungkin saya bisa menambahkan tentang donor darah atau organ lainnya yang termasuk jual beli tadi. Kalau donor darah itu memang dia bukan bukan termasuk jual beli. Donor darah itu istilahnya memang ada biaya ketika kita mendonorkan darah. Kalau tidak salah itu berapa ya? Dulu saya donor ada orang yang beli darah gitu, harganya itu hampir 150. Nah, tidak hanya, maksudnya darah itu memang tidak diuangkan, namun prosesnya itu yang diuangkan, dari pemeliharaannya, mungkin proses untuk pengambilan darahnya tersebut itu biaya. Jadi kalau masalah darah itu tidak diuangkan, tetapi prosesnya yang diuangkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus yang melakukan jual beli organ tubuh, misalnya seperti ginjal atau lain-lainnya? Nah, memang itu sangat dilarang apabila diperjualbelikan. Nah, untuk itu seharusnya ketiga. Nah, apabila ada pihak ketiga, misalnya dari kita melihat jual beli organ tubuh seperti itu, nah itu harus dilaporkan kalau memang sudah ada tindak pidananya memang tentang misalnya ada kasus seperti jual beli organ tubuh tersebut. Dani, itu saja sih dari saya. Tambahkan jawaban Wiwi. Ya, silakan. Tambahkan Pak jawaban Wiwi. Ya, silakan. Jadi Dani cuma nanya tadi gimana tanggapan untuk orang-orang apa sih yang pantas untuk orang-orang yang sembunyi-sembunyi menjual organnya. Padahal itu jual beli, tapi setelah diinterogasi dia itu bilangnya ikhlas. Jadi kegiatan seperti itu jelas tidak diperbolehkan Dani, dan jelas dalam undang-undang. Ya, jika dia tidak diketahui oleh hukum ya tidak jadi apa-apa. Tadi kan Dani bilang tapi setelah diinterogasi dia itu melakukannya secara ikhlas. Tapi kan di dalam hukum itu nggak main-main, yang namanya nyidang orang, yang masukin orang ke dalam hukum itu nggak main-main, pasti dengan dalih yang tepat juga, karena polisi nggak mungkin akan akan membawa orang tersebut apabila nggak ada bukti-bukti yang nyata gitu. Jadi itu nggak boleh, ilegal. Ingat undang-undangnya ada. Terima kasih. Oke, baik. Komentar sedikit ya, kalau donor darah memang dibolehkan ya, dan uang yang kita bayarkan itu bukan beli darahnya, tapi biaya pemrosesan darahnya itu. Karena Palang Merah Indonesia itu bukan milik pemerintah ya, tapi organisasi independen ya, organisasi independen yang berdiri mandiri karena inisiatif dari orang-orang yang
ingin membantu gitu ya. Jadi makanya ya mereka butuh biaya juga untuk pemrosesan darahnya itu kan. Jadi darah itu tidak bisa langsung dipakai ya. Ketika orang mendonorkan itu ada proses pengujian penyakit segala macam, terus harus di ini segala macam, panjang di prosesnya sampai akhirnya siap dipakai. Nah itulah yang dibayarkan tersebut tadi ya. Oke, kalau Bapak juga pernah baca berita ya di daerah India, kalau Bapak nggak salah India daerah mana, mungkin itu satu kampung pada jual ginjalnya semua ya. Pakai apa? Pakai memenuhi kebutuhan hidupnya, karena memang negaranya miskin banget dan tingkat pendidikan di sana mungkin masih rendah banget ya, sehingga banyak orang yang menjual ginjalnya untuk ya sekedar bertahan hidup, membeli kebutuhan-kebutuhan hidupnya begitu ya. Oke, ada yang lain lagi, silakan. Saya Pak mau bertanya. Silakan, Mbak Olina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jual beli organ tubuh ini ribut. Apa sih namanya Pak? Jurusan bedah. Kan mereka itu ketika praktik menggunakan mayat atau manusia, gitu kan? Itu gimana Pak hukumnya? Prosesnya kok mereka itu bisa dikasih membeli manusia utuh lah gitu yang sudah meninggal. Udah itu aja Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelas A atau kelas B. Gimana dengan mahasiswa kedokteran yang praktek bedah mayat, pakai mayat beneran tuh, mayatnya dari mana itu? Silakan. Nih, putus-putus. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Apa ini Ya, cukup sinyal aja yang putus-putus ya, hubungannya tetap nyambung ya. Iya, Pak, hubungan. Asik, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari... Ya, silakan. Tadi kan bagaimana sih tentang mahasiswa kedokteran kok bisa dia apa sih dapat dari mana mayatnya gitu kan, kurang lebih yang saya tangkap. Nah, sebenarnya setahu saya pribadi mayat itu sudah disiapkan di kampus ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, mahasiswa itu tidak tahu identitas mayat tersebut dari mana, datangnya dari mana. Pokoknya kita tidak tahu, sepengalaman saya. Pokoknya setahu saya, kalau saya pernah dengar cerita, harga mayat itu kalau tidak salah kurang lebihnya, tapi ini yang tidak ada identitasnya atau yang tidak dianggap lah, kita bahasa kasarnya, yaitu kurang lebih 20 juta. Nah, begitu. Tapi mahasiswa itu dia tidak tahu mayat itu berasal dari mana begitu. Cuman kalau masalah hukumnya ya kurang tahu juga kan, apalagi kalau di praktek, apalagi itu di bedah gitu kan, entah itu kita lihat ini dan sebagainya begitu. Cuman kalau masalah hukumnya kita tidak tahu, karena ya memang sudah disiapkan gitu di tempat-tempat tertentu lah begitu, sebagai begitu kurang lebihnya. Siapa tadi? Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab, soalnya saya kurang puas. Hasbi. Oke, silakan. Silakan. Mohon maaf, mungkin bisa diulangi, Mbak Olina. Jadi, Saudara Elin, Jumhur ulama sepakat bahwa bedah mayat itu diperbolehkan karena dua hal. Pertama, diperbolehkan jika itu untuk pendidikan. Nah, kan dalam kedokteran itu untuk pendidikannya kan. Dan Jumhur ulama itu menetapkan bahwa bedah mayat itu boleh jika itu dilakukan karena forensik atau autopsi untuk mencari kebenaran mayat itu mati karena apa. Itu kan banyak yang terjadi di film-film. Nah, jadi itu pendapat Jumhur ulama, dibolehkan kita itu bedah mayat, pertama karena kalau alasannya itu karena demi pendidikan, dan kedua itu karena forensik atau autopsi. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 2 yang lain, anggotanya mau menanggapi lagi. Atau dari teman-teman yang lain, silakan.
Oke, dari Bapak deh ya. Iya, Bapak punya teman juga ya, mahasiswa kedokteran, ya pernah bedah mayat juga. Bapak tanya, jadi dari mana sih asal mayat yang dipakai untuk praktik bedah itu ya? Jawabannya adalah dari orang-orang yang meninggal tanpa identitas. Gitu. Jadi umpama di Mataram, di NTB ada orang yang meninggal, tapi identitasnya tuh nggak tahu gitu. Misalkan banyak kan ya orang-orang di jalanan, ya orang-orang yang nggak punya rumah, gelandangan gitu ya, meninggal, kemudian mau menghubungi keluarga siapa nggak ada segala macam, ya sudah akhirnya dari ini rumah sakit nanti bakal di sebentar ya. Jadi nanti dari rumah sakit bakal dihibahkan lah begitu ke Fakultas Kedokteran untuk dipelajari, dibedah di sana gitu ya. Jadi mayat tersebut berasal dari itu deh ya, orang-orang yang meninggal tanpa identitas yang jelas begitu ya. Nah, kalau kalian pernah baca biografinya siapa dulu Bapak lupa ya, dokter di Timur Tengah. Awal-awalnya dulu memang sempat terjadi perdebatan ya, bahwa kedokteran Islam tuh nggak boleh membedah mayat ya, karena tidak sesuai dengan etika Islam gitu ya. Makanya dulu termasuk usus buntu ya, usus buntu itu dulu nggak ditemuin obatnya, sampai pada akhirnya ada seorang dokter yang nekat gitu membedah mayat dan kemudian mengetahui tentang usus buntu itu seperti apa dan obatnya seperti apa. Nah, sejak saat itulah kemudian membedah mayat itu mulai diperbolehkan karena manfaatnya yang lebih banyak gitu ya untuk dunia pendidikan. Jadi banyak sekali ternyata penyakit-penyakit yang bisa ditemukan obatnya dengan membedah mayat tersebut ya. Termasuk juga untuk otopsi tadi benar ya. Mungkin kalian pernah dengar kasus yang anak UNRAM dulu yang perempuan meninggal ya, dibunuh sama pacarnya itu ya, di mana namanya BTN di dekat Jalan Lingkar itu ya. Itu kan sudah dikubur mayatnya dan dibilang dia bunuh diri gitu ya karena gantung diri, tapi kok keluarganya rasa-rasa kurang puas gitu ya, ada banyak kejanggalan. Setelah itu, setelah berapa hari digali lagi kuburnya, kemudian diotopsi, dibedah mayatnya, diperiksa segala macam, ternyata tidak bunuh diri, tetapi dibunuh oleh pacarnya dan kemudian akhirnya dihukum segala macamnya. Artinya memang bedah mayat pada kondisi seperti itu sangat-sangat diperlukan dan bahkan bisa menguak fakta yang sebelumnya tertutupi, gitu ya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya silakan ada yang mau bertanya, komentar, disilakan. Siapa? Iya, bertanya. Oke, silakan. Nanya dikit aja Pak dari komentar Bapak tadi tuh. Ya, silakan. Kok hilang? Oke, terputus ya. Gimana tadi? Mau bertanya apa? Ini Pak, kan mayat-mayat yang ditemukan tuh kan yang tidak mempunyai identitas gitu Pak kan. Nah, itu otomatis tidak memiliki hak hukum atau emang sudah ada yang mengatur gitu hukumnya kayak gitu, harus bisa dihibahkan. Terus kan orang-orang tuh nggak mati bersamaan kan Pak. Kayak misalnya di Mataram ada landangan satu mati gitu kan. Terus nggak tahu nih kapan jadwal praktik si mahasiswa kedokteran itu apa mayatnya dikumpulin dulu, kan nggak mungkin mereka mati sama-sama gitu Pak. Yang nggak punya identitas nih maksudnya. Gitu Pak. Ya, oke. Ya, jadi kalau ada orang meninggal tuh tanggung jawabnya itu berpindah kepada keluarganya. Mau diapain sih mayatnya ini? Mau ditunda pemakamannya, mau langsung dimakamkan, mau dimakamkan di sini, mau apa? Segala macamnya itu sangat bergantung kepada keluarganya. Nah, ketika keluarga ini sudah tidak ada gitu, maka nggak ada yang bertanggung jawab lagi tentang si mayat itu. Yang artinya mayat ini
mau dikubur, mau diapa, ya tidak ada yang dimintai pendapat lagi, tidak ada yang ditanyakan haknya lagi. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, mayat-mayat tersebut, nah, nanti kan bakalan diperiksa oleh pihak kedokteran itu ya, pihak rumah sakitnya, apakah mayat ini tergolong bagus gitu untuk dijadikan bahan praktek gitu ya. Nah, apakah harus nunggu sampai penuh? Enggak ya, karena di dunia kedokteran sendiri ada obatnya lah gitu ya untuk menjaga mayat tersebut tetap awet gitu ya. Jadi kalau meninggalnya sekarang masih bisa dipakai kok sampai beberapa bulan ke depan karena ada pengawetnya itu ya. Salah satu bahan pengawetnya itu formalin gitu ya, yang dipakai buat bakso. Oke, seperti itu ya. Oh, jadi benar ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada lagi sebelum kita akhiri ini, lagi 4 menit. Silakan, ada yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar atau bertanya kembali masalah jual beli organ ini? Ada yang tertarik mungkin karena harganya lumayan mahal ya? Menarik. Ya, gitu. Cara dirimu. Kalau ginjal saja bisa harganya ber-mm gitu ya, apalagi manusia utuh gitu ya. Kalau jual beli mata ada Pak? Beli mah. Ya, baik. Oke, banyak juga. Ya, banyak juga kasus yang Bapak dengar ya, kasus-kasus human trafficking. Namanya human trafficking itu kayak misalkan TKI, TKW gitu ya, yang pergi ke Malaysia gitu, kemudian nanti sama majikannya di sana itu dia kayak diajak ke satu tempat gitu, nanti kemudian dibius, ternyata dibius itu udah kemudian dibawa ke meja operasi, setelah itu diambil ginjalnya, kemudian pulang udah tanpa ginjal. Tuh ada juga ya beberapa kasus yang seperti itu ya. Oh ya, kalau bagaimana dengan orang yang meninggal? Orang yang meninggal tuh ada jangka waktunya ya, sampai jangka waktu tertentu nanti organ-organ tubuhnya tuh sudah membusuk, yang udah artinya sudah nggak bisa didonorkan lagi gitu ya. Ya, Pak. Oke. Orang yang masih otaknya aja itu Pak, masih berfungsi kepalanya itu, kalau dia meninggal itu dia donor kadaver. Saya Pak berkomentar sedikit Pak. Ya silakan. Nah begini Pak, dari yang saya dengar dari argumentasi kelompok 2 ini mengenai materinya, bahwa di sini masih ada kebingungan Pak dari mereka perdebatannya. Di sini kan donor itu kiasnya itu seperti hadiah, akan tetapi jual beli itu muamalah larinya kan perniagaan. Jika diperdebatkan maka tidak selesai Pak. Tadi saya dengar begitu, jadi perdebatan dari mereka. Kalau masalah donor itu diperbolehkan, itu kan seperti yang sudah disampaikan kelompok 2 tadi, kelas B, disampaikan juga sama kelas B, bahwa donor ini diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Dan lalu diperdebatkan masalah jual belinya. Mungkin menurut saya dan yang saya baca itu Pak, jual belinya itu memang dilarang dan ada sanksi hukum tegas di dalamnya. Tapi ketika mendonorkan maka boleh-boleh saja, sama seperti mayat tadi Pak. Tapi bukan semerta-merta itu jadi kalau membahas pasti ada pertimbangan dari oknum lagi dari pemerintah atau orang-orang yang bersangkutan di dalamnya, maka dibolehkan untuk dianalisis organ tubuhnya. Mungkin itu dari saya Pak, sekian. Ya, baik, terima kasih. Ya, salah satu cara ya untuk kita bisa menemukan titik temu itu adalah ketika kita membahas sesuatu itu dari dua sisi ya, yaitu dari sisi pro dan dari sisi kontra. Nah, Bapak memang sengaja mendesain diskusi mata kuliah ini dengan sistematika seperti itu. Jadi kita bisa melihat sesuatu, di mana sesuatu ini pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi buruknya, dan kita coba melihat dari kedua sisi tersebut. Sampai pada akhirnya nanti kita bisa mencari sisi tengahnya ya. Karena hampir semua hal pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Ya. Nah, kita lihat nanti mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak baiknya, atau mana yang lebih sedikit buruknya, dan seterusnya ya. Jadi memang fokus tema pada kelompok 2 ini adalah jual beli organ tubuh manusia. Jadi jual belinya. Kenapa? Karena jual belinya ini adalah masuk dalam kategori bisnis gitu ya. Dan memang benar yang disampaikan barusan ya, kalau
masalah jual belinya di Indonesia sendiri kan tadi sudah disebutkan ada peraturan perundang-undangannya dan segala macamnya, itu jelas dilarang, tidak dibolehkan jual belinya. Ya, ini yang menjual, ini yang membeli. Tapi kalau mendonorkan itu sifatnya tidak bisnis tapi lebih ke arah kemanusiaan, itu masih dibolehkan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan yang sering diperdebatkan itulah ketika si orang yang didonorkan ini kemudian memberikan balas jasa, memberikan sejumlah uang kepada pendonor tersebut sebagai ucapan terima kasih. Nah, apakah memberikan uang ini dianggap sebagai transaksi jual beli juga atau tidak dan seterusnya. Nah, itu yang sering diperdebatkan. Tapi kalau jual belinya itu sendiri itu jelas tidak dibolehkan. Mau pro mau kontra itu jelas tidak dibolehkan karena sudah ada aturan perundang-undangannya. Mungkin di beberapa negara yang tidak terikat dengan yang memiliki aturannya sendiri itu dibolehkan, tapi di Indonesia itu tidak dibolehkan. Sama seperti kemarin yang kokain di Indonesia kan tidak dibolehkan, tapi di beberapa negara ada juga yang membolehkannya. Seperti itu ya. Oke, waktu kita tinggal beberapa menit lagi ini, silakan ditutup, dibacakan kesimpulannya baik dari kelas A maupun kelas B. Kemudian nanti terakhir Bapak akan melakukan absensi ya. Silakan bisa disimpulkan. Baik, kesimpulan dari kelas A, jual beli organ tubuh manusia atas dasar komersialisasi telah melanggar etika baik etika dalam beragama, bernegara maupun berbisnis. Meskipun kita dalam keadaan terdesak, tidak sepantasnya menjual organ tubuh yang sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain demi kepentingan pribadi, maka jelas dari segi hukum Islam maupun hukum negara jual beli organ tubuh manusia dilarang keras untuk dilakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelas B silahkan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi jual beli dalam Islam memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun jual beli meliputi akad atau ijab kabul. Orang-orang yang berakad atau penjual dan pembeli dan makut alaih atau objek akad. Syarat jual beli ada yang yang lain mau tenang ya, yang lain mau tenang. Kemudian yang kedua yaitu ada objek yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sah dari objek itu sendiri dan merupakan milik penjual sepenuhnya. Kategori objek yang boleh diperjualbelikan yaitu sesuatu yang dipandang sebagai harta bukan benda. Kemudian Islam melarang jual beli organ tubuh manusia berdasarkan ayat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Hasbi, surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 195, hadis Nabi, dan kategori dari objek yang dapat diperjualbelikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih kepada kelas A dan kelas B. Sekarang Bapak akan melakukan absensi ya, sebentar ya. Absensi dari kelas A dulu ya.